Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam kepada teman-teman yang sedang menonton video presentasi kelompok kami. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Gita Indah Budiarti, STMT, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Alat Industri Kimia yang kami beri judul Alat Industri Pertambangan Batubara. Oke, next. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5, dimulai dari saya, Francisca Dewi, dengan NIM 19.297, kemudian ada Rifa Nugrahaini, dengan NIM 19.286, selanjutnya ada Dela Trinanda, dengan NIM 19.292, dan ada Dita Rahmika Anjarwati, dengan NIM 19.298. Oke, next. Nah, berikut beberapa poin pokok bahasan yang akan kami bahas. Untuk yang pertama ada profil perusahaan, yang kedua bahan baku, yang ketiga alat-alat industri kimia, yang keempat evaluasi perancangan jaw crusher, yang kelima klasifikasi bagian-bagian, kelebihan dan kekurangan dari alat jaw crusher, yang keenam perhitungan alat dari jaw crusher. Oke, next. Untuk pembahasan pertama tentang profil perusahaan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Rifa Nugrahaini, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan. Perusahaan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu PT Nantiang. PT Nantiang awalnya bergerak di bidang kontraktor dan penyediaan barang. Namun, sekarang telah beralih menjadi bidang pertambangan batu bara dan distributor semen. Metode penambangan yang diterapkan di PT Nantiang adalah metode tambang terbuka sistem strip mining dengan metode penambangan konvensional. Jenis batu bara di daerah survei PT Nantiang adalah jenis batu bara brown coal atau subbituminous. PT Nantiang pertama berdiri di kantor berlokasi di Gang Siku, Pasar Jambi, dan pada tanggal 17 Maret 1997, kantor berpindah ke Jalan Kiai Haji Hashim Asyari nomor 86, Raja Wali, Jambi, hingga sekarang. Lokasi pertambangan batu bara terletak di Kabupaten Batanghari, dan untuk pemasarannya itu meliputi domestik dan luar domestik. Perusahaan ini memiliki luas penambangan sebesar 295 ha. Kemudian ada bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada PT Nantiang ini adalah batu bara yang diperoleh dari pertambangan. Adapun langkah-langkah cara untuk menambangnya itu yang pertama adalah pembongkaran batu bara. Tim batu bara yang telah dikupas lapisan tanah penutup selanjutnya dibongkar dengan alat baku Komatsu PC400LC. Kemudian pemuatan dan pengangkutan batu bara dilakukan dengan menggunakan kombinasi alat muat baku Komatsu PC400 dengan alat angkut dump truk Nissan yang kemudian menuju dengan stok pil. Kemudian yang ketiga ada pengolahan batu bara. Batu bara yang diangkut berbentuk bongkahan, sehingga pengecilan fragmentasi batu bara dengan jaw crusher untuk mereduksi ukuran batu bara. Batu bara diangkut pada hopper, kemudian akan menghasilkan produk dengan ukuran 8 cm. Namun, fragmentasi batuan ini tergantung dengan permintaan konsumen. Selanjutnya ada alat-alat industri kimia. Alat-alat stress reduction yang digunakan di industri tambang itu berupa ada ball mill itu untuk mereduksi ukuran mineral pada industri tambang, ada jaw crusher untuk memperkecil ukuran batu tambang pada industri tambang agar bisa diolah lebih lanjut, serta menghancurkan jenis batu yang keras pada industri tambang. Terus ada Gritory crusher untuk menghancurkan biji besi, dan tembaga pada industri tambang untuk diolah lebih lanjut. Ada gristle screen untuk memisahkan fraksi batu bara
berukuran kurang lebih 300 mm dan posisi terletak tepat di bawah hooper. Pada perusahaan tambang batubara di PT Nantiang, alat reduction menggunakan jaw crusher untuk memperkecil fragmentasi batubara sehingga menghasilkan produk batubara sesuai yang diinginkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang jaw crusher. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, silakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi perancangan jaw crusher, di mana pada PT Nanriang terdapat alat crushing untuk batu bara yang bertujuan untuk memperkecil ukuran untuk memenuhi kebutuhan pasar. Jaw crusher merupakan suatu mesin atau alat yang banyak digunakan dalam industri di bidang pertambangan. Adapun cara kerja dari jaw crusher adalah batu bara yang akan dipecah dimasukkan melalui feed opening bagian movable jaw yang bergerak atau jaw plate ke depan ataupun ke belakang yang naik turun. Akibat dari eccentric shaft yang digerakkan oleh flywheel yang sumber geraknya adalah motor listrik. Lalu, batu bara yang dihancurkan oleh kedua rahan jaw karena gerakan dari movable jaw. Kemudian, yang batu bara yang telah hancur itu akan keluar melalui discharge opening, di mana discharge opening ini dapat diatur dengan menyetel baut adjustment. Next. Nah, adapun klasifikasi dari crusher itu dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, yaitu pemecah primer atau primary crusher, yang merupakan pemecah batu pertama kali, di mana hasilnya merupakan pecahan-pecahan yang besar dan ukurannya tidak seragam. Adapun alat-alatnya yang pertama ada jaw crusher, gyrator crusher, dan impact crusher. Yang kedua ada pemecah sekunder atau secondary crusher. Pemecah sekunder atau secondary crusher merupakan pemecahan yang menghasilkan batu pecahan dengan ukuran yang lebih kecil dan seragam. Alat-alatnya yang pertama ada cone crusher, roll crusher, sama hammer crusher. Yang ketiga ada pemecah tersier, di mana pada pemecah tersier menghasilkan batu pecahan dengan ukuran yang berbeda-beda. Alatnya ada roll crusher, rod crusher, dan ball crusher. Next. Bagian-bagian jaw crusher. Yang pertama ada fixed jaw plate, adalah bagian yang tidak bergerak yang berfungsi untuk menahan pada saat bagian yang lain bergerak menekan batuan. Lalu ada guard sheet, adalah dinding yang bergerak dan bersifat kasar yang digunakan untuk menumbuk dan menghancurkan bahan. Yang ketiga ada kinetic jaw plate, merupakan bagian yang bergerak dan berfungsi untuk memberikan tekanan pada batuan. Yang keempat ada active jaw, yang merupakan bagian yang membuat kinetic jaw dapat bergerak. Lalu ada tugel plate, adalah seperti baut pecah yang digunakan menggerakkan alat penghancur. Ada adjust sheet, yang merupakan bagian yang digunakan untuk mengatur naik turunnya dinding penghancur. Ada adjustable wedge, di mana sebagai bagian penyesuai gerakan pada saat alat bekerja. Ada spring yang digunakan untuk menggerakkan tugel plate, ada flywheel yang merupakan roda yang berputar pada saat bekerja, kemudian frame yang merupakan bagian pelindung luar atau penutup, ada eccentric shaft adalah poros yang berputar dan menyebabkan alat bergerak. Lalu ada bearing yang merupakan bagian yang berfungsi sebagai bantalan bagi eccentric shaft. Dan yang terakhir ada belt pull wheel, adalah sabuk yang menggerakkan roda dan dihubungkan ke motor penggerak. Next. Nah, jaw crusher ini tentunya akan mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihan yang pertama yaitu jaw crusher memiliki struktur yang sederhana sehingga perawatannya mudah. Yang kedua yaitu kinerja dari jaw crusher stabil, dan yang ketiga, jaw crusher dapat menghasilkan partikel akhir dan rasio penghancuran tinggi. Adapun kekurangannya yaitu jaw crusher memiliki kapasitas dari jaw crusher ditentukan oleh ukuran crusher.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya adalah perhitungan alat dari jaw crusher. Perhitungan alat ini digunakan untuk perancangan alat jaw crusher. Yang pertama adalah kapasitas jaw crusher dapat ditentukan dengan persamaan berikut, yaitu TR sama dengan T kali C kali M kali F, di mana TR merupakan kapasitas teoritis dari jaw crusher dengan satuan ton per jam, kemudian T merupakan kapasitas alat crusher sesuai spesifikasi, satuannya sama yaitu ton per jam. C merupakan faktor kekerasan batuan, M merupakan faktor kandungan air dalam material, F merupakan faktor pengumpanan material. Selanjutnya, perhitungan yang kedua adalah efisiensi dari jaw crusher. Nah, efisiensi dari jaw crusher ini dapat ditentukan dengan persamaan EF sama dengan waktu kerja efektif dibagi dengan waktu kerja tersedia dikali 100%, di mana efisiensi ini merupakan rangkaian alat peremuk didasarkan pada perbandingan antara waktu kerja efektif dengan waktu kerja yang tersedia. Nah, untuk mencari efisiensi ini, kita perlu mencari terlebih dahulu waktu kerja efektif dengan menggunakan persamaan W efektif sama dengan W tersedia dikurangi W hilang. Next. Selanjutnya, untuk perhitungan yang efisiensi jaw crusher yang dari rumus sebelumnya dapat ditentukan dengan mencari W efektif terlebih dahulu, yaitu W efektif sama dengan W tersedia dikurangi W hilang. Kemudian kita masukkan angkanya, W tersedia dan W hilang sudah diketahui di dalam perancangannya, yaitu 9 jam per hari dikurangi 2,4 jam per hari, sehingga didapatkan W efektif sebesar 6,6 jam per hari. Sehingga efisiensinya itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus EF sama dengan waktu kerja efektif dibagi dengan waktu kerja tersedia dikali 100%, kemudian dimasukkan angka-angkanya, yaitu 6,6 jam per hari dibagi dengan 9 jam per hari dikali 100%, sehingga didapatkan nilai efisiensi dari alat jaw crusher-nya itu sebesar 73%. Next. Selanjutnya, perhitungan yang selanjutnya itu adalah reduction rasio dari jaw crusher-nya. Nah, secara desain, alat ini dapat menerima umpan dengan ukuran kurang dari sama dengan 1000 mm dan menghasilkan produk berukuran kurang lebih 220 mm. Sehingga nilai RR teoritis alat peremuk ini dapat dihitung sebagai berikut, yaitu RR teoritis sama dengan 1000 mm dibagi dengan 220 mm, sehingga didapatkan nilai RR teoritis sebesar 4,54. Next. Nah, ini merupakan tabel hasil pengukuran sampel umpan dari industri tambang yang masuk ke dalam alat jaw crusher dan produk yang dihasilkan oleh permukaan jaw crusher. Nah, dari data pengukuran itu sudah diketahui untuk ukuran umpan rata-rata sudah diketahui panjang, lebar, dan tebalnya, serta ukuran produk rata-rata juga diketahui panjang, lebar, dan tebalnya. Sehingga kita bisa mencari nilai RR aktualnya itu dari perbandingan panjang umpan rata-rata dan dibagi dengan panjang dari produk rata-rata, sehingga RR aktualnya itu sebesar 906,3 mm dibagi dengan 224,7 mm, sehingga didapatkan nilai RR aktualnya itu sebesar 4,03. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Mohon maaf, tadi sedang terkendala sinyal. Baiklah, berikut beberapa ringkasan poin-poin utama atau kesimpulannya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan merupakan batu bara yang diperoleh dari pertambangan. Yang kedua, proses pengolahan bahan baku dengan cara pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan pengolahan. Yang ketiga, alat size reduction di industri tambang batu bara PT Nanriang berupa jaw crusher untuk memperkecil fragmentasi batu bara sehingga menghasilkan produk batu bara yang sesuai. Yang keempat, klasifikasi crusher terdiri dari 3 bagian, yaitu primary crusher, secondary crusher, dan tertiary crusher. Untuk jaw crusher sendiri termasuk ke dalam bagian primary crusher. Yang kelima, didapatkan efisiensi alat jaw crusher sebesar 73%. Yang keenam, perhitungan nilai reduction sudah memenuhi syarat perancangan yaitu sekitar 4-9. Dan yang terakhir, diperoleh RR aktual sebesar 4,03. Oke, next. Baiklah, sudah di penghujung kata. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 5, dan terima kasih juga kepada teman-teman atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen ya teman-teman. Terima kasih.